Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Sumarsana HS Channel? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin amin. Ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya ya. Terutama nih buat teman-teman yang masih menderita gangguan lambung yang cukup parah gitu ya. Dan kali ini saya tetap akan membahas masalah seputar asam lambung, kecemasan, ya kan? Nah, sebelum kita kembali ke topiknya, mohon bantuan dari teman-teman semua untuk bantu saya subscribe, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke ya, kembali lagi ke topik utama ya, sahabat-sahabatku sekalian. Kenapa sih ya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu selalu mengalami dada itu sakit, ya kan? Dan sakitnya itu menusuk dari depan ke belakang, gitu ya. Dan kalau seandainya itu sedang terjadi, maka buat para penderita gangguan lambung, dia akan muncul cemas gitu. Nah, selain cemas, dia juga akan was-was gitu lah. Kenapa bisa terjadi penyakit seperti ini ya pada diri saya? Itu yang selalu dipertanyakan oleh para anxiety disorder kepada dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika ada dada sakit sampai menusuk ke belakang, itu karena memang kita belum mengetahuinya, karena kita salah pikir. Akhirnya kita itu berpikirnya kemana-mana gitu. Karena apa? Ya karena kita belum tahu apa dan mengapa gitu loh, ya kan? Makanya muncullah pikiran-pikiran yang melayang-layang jauh kemana-mana. Arah pikiran kita selalu aja ke arah yang berbahaya. Dan kemudian arah yang berbahaya itu sementara kita tidak inginkan. Gitu. Nanti itu akan menimbulkan kecemasan tersendiri ya sahabat-sahabat. Dan ketika sudah ada rasa cemas yang berlebihan itu, sensasi-sensasi lain pasti akan datang lagi ya. Nah, gimana nih agar kalian bisa memahami, biar kalian tidak cemas lagi? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, ntar salah tanggap lagi, oke? Nah, dada sakit sebetulnya itu bukan penyakit jantung ya sahabat-sahabat, karena orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety disorder, atau psikosomatis, ketika menghadapi sensasi dada rasa sakit itu selalu berandai-andai, selalu berpikirnya itu penyakit jantung. Padahal dokter juga sudah mengatakan kepada kalian bahwa itu asam lambung. Tetapi kalian masih penasaran juga. Berarti kalian sudah tidak percaya lagi sama dokter. Gitu ya. Jadi ketika kalian sudah divonis asam lambung, ya sudah. Itu asam lambung. Jangan mencari-cari penyakit yang lain. Karena dokter bicara berdasarkan hasil pemeriksaan USG maupun EKG jantung Anda ataupun laboratorium lainnya gitu loh.
kalian sekarang itu harus percaya pada dokter. Jangan percaya pada perasaan diri sendiri. Emang kamu dokter? Kan bukan. Ya kan? Jadi kamu jangan percaya sama penilaian sendiri, apalagi kalau sampai kalian percaya sama hasil googling. Tambah deh kecemasan Anda, tambah menjadi jadi gitu. Ya sahabat ya. Jika ada nih. Jadi kalau dokter itu sudah mengatakan asam lambung ya. Kalau ada dokter sudah mengatakan asam lambung, kita sudah tidak percaya lagi. Lalu ada yang bilang nih, sakitnya itu tidak ada, ini terasa sakit terus menerus, menusuk sampai ke belakang dok. Gitu. Bener-bener ini penyakit jantung ini dok. Gitu kan? Pasti yang percaya, yang pertama kali buat yang terkena anxiety disorder, GERD, asam lambung, psikosomatis, berkata seperti itu kepada dokternya. Ujung-ujungnya apa? Mereka jadi langganan UGD. Iya kan? Gitu ya. Oke deh. Sekarang kita cari keterkaitannya ya. Misalnya nih, dada terasa sakit. Itu dampak dari asam lambung. Dampak, sekali lagi ya saya katakan, dampak dari asam lambung. Bukan sensasi asam lambung. Gitu. Kalau dikatakan sensasi itu tidak mungkin. Karena apa? Karena lambung itu sangat jauh sekali dengan bagian dada. Gitu ya. Jadi ini hanya dampak saja. Nah, dampak ini karena hanya ada apa? Penekanan pada otot kita saja, gitu. Jadinya otot kita pada tegang, gitu ya. Kenapa ya otot kita mengalami ketegangan ya sahabat-sahabat? Karena di awal-awal kita mengalami sensasi tidak nyaman dari asam lambung, ya kan? Kemudian kita berpikir yang lain-lain. Akhirnya ada kecemasan tersendiri. Dan kecemasan tersebut bila menegangkan otot bisa lari kemana-mana. Ya kan? Ada yang ke dada, ada yang ke belikat, ke leher, ke tengkuk, gitu ya sahabat. Otot kita itu sering tegang kalau kita sering cemas. Dan terjadinya peregangan otot itu bukan terjadi di area dada saja, tetapi terjadi di mana-mana. Cuma ya, memang yang sering terjadi itu di area dada sahabat sekalian ya. Lalu kenapa sakitnya sampai menusuk belakang? Pasti ada yang bertanya seperti itu, ya kan? Nah, karena otot yang ada di bagian dada itu atau otot depan itu dekat sekali dengan otot bagian belakang. Jadi intinya kalau otot menegang maka semuanya akan tertarik. Dan otot itu bukannya hanya di dada saja, ya kan? Coba deh perhatikan saat kalian cemas. Maka yang tegang bisa menjalar ke mana aja? Ke tengkuk, ke leher, ke pundak, sampai ke tulang belikat, ya kan? Jadi solusinya dengan mengelola stres kita, kita harus bersabar. Kita juga harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Jangan suka maunya menang sendiri, gitu ya sahabat. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena saya dulu juga mengalami hal seperti ini. Tenang deh pokoknya deh. Ketika dada terasa sakit, ya kita berpikirnya itu kemana-mana, jangan berpikir kemana-mana. Ada yang berpikir dada sakit nih, wah jantung gua nih, jangan-jangan gua kena serangan jantung nih. Atau berpikir, wah
jangan-jangan gue punya penyakit berbahaya lainnya nih. Nah, kalau sudah begitu, apa yang dimaui oleh kita, para penderita kecemasan tadi? Ujung-ujungnya larinya ke UGD yang saya katakan tadi. Kalian kan udah mendengar apa yang dikatakan oleh dokter. Jika dokter sudah mengatakan kalian kena asam lambung dan disarankan juga kalian harus memperbaiki pola makan, pola hidup, mengelola stres dengan baik, ikutin aja. Gitu ya, sahabat. Jadi, selain itu, ya, tidak kalah pentingnya nih bahwa anggota keluarga juga harus memberikan motivasi untuk penderita agar penderita bisa tenang, ya kan? Jadi katakan pada istri kita, pada anak-anak kita, pada kakak kita, adik kita, ya, bahwa kita ini sedang menderita anxiety disorder, kecemasan yang berlebih atau psikosomatis, gitu ya. Tapi ingat, jangan mentang-mentang semuanya sudah memperhatikan kamu jadi anak mama deh. Apa-apa maunya dilayani. Kalau sudah begitu, saya jamin 100% kamu akan lama sembuhnya. Selama itu masih bisa kamu kerjakan. Kalau kamu lagi tidak ada kegiatan, cepat-cepat cari aktivitas lain untuk menghindari rasa bosan kamu, rasa melayangnya pikiran kemana-kemana, iya kan? Kan ada orang yang seperti itu. Kalau sudah melayang nih pikiran, kalau kita sudah ngelamun, melayang pikiran, cemas muncul, dada nusuk-nusuk lagi deh, kan? Jadi ya, keluarga kita juga punya peranan penting tuh untuk kesembuhan para penderita asam lambung, GERD, psikosomatis. Keluarga harus bisa memberikan motivasi, harus bisa memberikan rasa percaya diri, dan memberikan ketentraman pada penderitanya. Karena kalau ketenangan dan ketentraman pikiran dan batin tercapai, maka penderita tidak mengalami stres lagi. Artinya, sensasi-sensasi tersebut bisa kalian hindari. Itu ya. Jadi ini PR buat kalian ya. Coba kalian cari bagaimana agar kalian tuh bisa rileks, agar kalian itu bisa santai, agar kalian itu tidak berpikiran negatif. Kenapa? Ya agar otot kalian tuh bisa santai, tidak tegang dan bisa lentur lagi, gitulah. Coba deh, itu PR ya. Oke, kalau nggak bisa menjawab, gini caranya, saya kasih tahu. Kalian cuma duduk santai, kemudian menenangkan dalam pikiran, mensugestikan dalam pikiran Anda bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Ya, sekali lagi, tidak berbahaya. Karena memang tidak berbahaya. Kemudian apalagi selain itu, banyak-banyak minum air putih hangat, pelan-pelan aja minumnya, seteguk-seteguk gitu ya, santai, rileks, sambil mendengarkan audio relaksasi ataupun audio afirmasi. Akhirnya apa? Akhirnya nyeri di dada itu berangsur-angsur hilang, dan akhirnya Anda nyaman kembali, gitu ya. Jadi ketika Anda ada rasa sensasi di dada yang sampai menusuk-nusuk ke belakang, Anda ambil posisi duduk rileks, santai, atur nafas,
Iya kan? Minum air putih hangat, dengarkan audio relaksasi atau dengarkan audio afirmasi. Saya yakin itu semua nanti akan berangsur-angsur hilang dan Anda akan kembali nyaman lagi. Memang buat para penderita yang mengalami nyeri dada yang diikuti dengan napas pendek biasanya ya sahabat ya. Nah, kalau terjadi napas pendek, kalian bisa bantu dengan cara pernapasan perut gitu loh. Nah, masalah durasi terjadinya nyeri dada itu tergantung dari orang tersebut. Apakah dia bisa mencegah pikirannya, kemudian bisa menjaga perasaannya, bisa mengendalikan cemasnya. Jika orang tersebut bisa mengendalikan itu semua, insya Allah ya, rasa sakit di bagian dada itu tidak akan berlangsung lama. Ya sahabat ya, untuk rasa nyeri di dada itu bisa datang lagi kalau kitanya tidak bisa mengelola cemas dengan baik. Nyeri di dada, sensasi lainnya timbul karena kita cemas. Itu salah satunya. Ya kan? Ya, jadi mulai sekarang cobalah untuk menjaga pemikirannya. Jangan terlalu berpikir tentang penyakit ini berbahaya. Penyakit ini bakal anulah dan lain sebagainya. Ingat ya, catatan buat kalian, saya selalu bilang bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali gitu. Karena memang tidak berbahaya sama sekali, jadi ya kalau lagi terkena serangan gangguan kecemasan, ya sudah, jangan dicemaskan. Ngapain, kan yang penting kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung sama sekali tidak berbahaya. Sekali lagi saya tekankan bahwa gangguan asam lambung sama sekali tidak berbahaya. Ya sahabat ya, kenapa rasanya sensasi itu dahsyat sekali? Iya, karena kalian sedang waspadai. Tubuh Anda itu sekarang sedang dalam posisi waspada. Artinya kewaspadaan tubuh Anda itu sangat-sangat tinggi gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena kita sering mengalami cemas tadi. Kalau kita mengalami cemas, akhirnya tubuh kita itu meresponnya dengan tanda-tanda waspada tadi. Apakah itu bisa kita rasakan? Itu rasanya sungguh-sungguh dahsyat, ya kan? Padahal kalau kalian tidak mengalami kecemasan, sakit di bagian dada, itu sebetulnya bukan hal yang besar. Coba deh kalian ingat-ingat ketika dulu kalian sebelum terkena gangguan asam lambung. Nih, buat laki-laki nih terutama yang hobinya ngerokok. Maka nih mereka sering sekali mengalami gangguan di dada. Sakit dada, sesak napas. Tapi buat mereka yang sehat, hal yang seperti itu biasa saja. Iya kan? Kenapa seperti itu? Karena psikis kalian tidak terganggu. Berbeda dengan sekarang ketika mengalami dada sakit, itu merupakan hal yang besar. Karena apa? Karena sensitif kalian sedang tinggi-tingginya. Jadi nilai kewaspadaan tubuh kalian itu sedang besar-besarnya. Iya kan teman-teman? Nah, atau juga nih bagi penderita gangguan asam lambung, kalian pernah ini gak mengalami mata buram? Iya kan? Pasti pernah. Contoh nih,
Kalau kalian misalnya kebanyakan tiduran, kebanyakan di dalam ruangan, jadi ketika melihat sesuatu itu seperti buram. Nah, padahal dulu juga kalian pernah mengalaminya. Coba deh ingat-ingat ketika kalian lapar, ketika kalian baru bangun tidur, atau ketika kalian kekurangan gizi, belum makan apa-apa. Nah, itu ketika memandang keluar itu kayaknya semacam apa ya? Semacam aneh gitu, kayak macam di dunia mimpi. Iya kan? Nah, hal itu dikarenakan apa? Gula darahnya sedang turun, gula darahnya sedang tidak normal. Dan biasanya dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung, gut unsafety psikosomatis ya, ketika melihat lingkungan itu kayak dunia mimpi, itu biasa saja. Atau ketika bangun tidur tergesa-gesa langsung keluar pandangan kayak macam-macam, aneka macam di dunia mimpi gitu, ya kan? Itu buat yang normal biasa aja, karena Anda sudah tahu, gue baru bangun tidur nih, gula darah gue belum stabil ini, gitu ya kan? Nah, untuk mengatasinya, coba deh sebelum bangun tidur kita duduk dulu, tenang dulu. Kalau ada air putih ya, makanya sebaiknya ya setiap kamu mau tidur sediakan dulu segelas air putih di samping tempat tidur kamu. Pada saat kamu bangun, kamu bisa minum. Gitu ya, buat sahabat-sahabat. Tetapi kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi? Yang saya katakan tadi, karena kita ya, pencernaan pada penderita asam lambung itu sedang terganggu. Jadi apapun yang kita konsumsi itu belum terserap dengan sempurna gitu. Makanya sebetulnya kalau untuk asam lambung itu kuncinya cuma sedikit ya. Kita menjaga pola makan deh. Menjaga 4P aja. Menjaga jenis makanan. Intinya makan boleh apa aja, tapi diingat-ingat makanan-makanan apa saja yang bisa menyebabkan cemas kamu kumat. Itu yang harus kamu buat catatan, ya kan? Juga kemudian nih kamu bisa minum deh mineral yang banyak ya, multivitamin atau yogurt gitu ya, madu juga bagus tuh, agar stamina tubuh kita menjadi maksimal, ya kan? Jadi ketika kalian kekurangan cairan atau mineral, kalian kemudian sering melamun. Kalau sudah melamun maka muncul deh sensasi. Jadi usahakan cairan dan mineral itu dijaga ya sahabat-sahabat. Jangan lupa juga berjemur. Jangan lupa juga berolahraga. Ya. Karena olahraga itu penting juga. Berjemur lebih penting lagi. Ya kan sahabat? Saya rasa ya cukup sekian. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Semoga kalian bisa dapat faedahnya dari video saya. Dan jika ada topik-topik yang perlu saya bawakan, silahkan kalian komen. Dan buat yang kalian yang belum jelas, belum ngerti banget, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawabnya. Gitu ya sahabat-sahabat. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.